Itu tampilannya. Sudah. Nah, itu tampilannya biar bisa mengecil. Waktu itu saya udah ketemu, tapi saya lupa lagi nih, kan udah lama nggak buka ya. Jadi bisa bisa dikecilin itu sebenarnya. Oke. Oke, nanti saya coba cari dulu Natalia ya. Cuma kan kita sekarang nggak pakai yang grading ya. Yang penting yang tool design sama pattern tool di sini ada gitu. Ya, nanti saya coba cari lagi deh. Terima kasih, Bu. Oke, sekarang kita ke option ya, lalu sistem setup. Nah, di sini kan ada banyak ya. Ini sekarang kita namanya UI setup. Kemudian ini ada apa namanya pattern list box-nya itu mau di sebelah kiri atau kanan. Pattern list box itu yang ini tadi ya. Jadi kalau kita bikin pola, nanti tampil nih di sini urutannya. Misalnya ya pola badan depan, pola badan belakang, pola lengan gitu. Pokoknya nanti dia ada list pola yang kita buat sebelah sini. Nah, kita maunya di sebelah kanan apa atau di sebelah kiri. Nah, kalau defaultnya dari mereka itu kita dikasihnya sebelah kanan karena kan sebelah kiri sudah ada ini ya menu-menu ini. Nah, jadi kalau saya sih saya ikutin aja em, apa defaultnya dari mereka gitu. Kemudian ini screen size-nya. Oh, berarti kalau nggak salah di sini deh. Ya, screen size-nya itu saya coba ya. Saya ganti misalnya. Oke, bisa nggak kecil? Ternyata enggak ya. Oke, berarti enggak. Nanti deh saya coba cek lagi ya. Kemudian di sini timnya default. Kita ikutin saja. Nanti kita ke dev toolbar ini ya terakhir karena nanti terakhir deh kita ke sini. Jadi kita sekarang jalan-jalan dulu ke tempat lain. Nah, ini di sebelahnya ada length unit ya. Kalau kita klik di sini, kita pakai unitnya apa? Ya, kalau saya pakainya sentimeter karena kita biasa kan ngukur apa-apa sentimeter ya. Jadi pilih yang sentimeter, kemudian precisionnya pilihnya yang paling ini nih 0,001. Jadi presisinya sangat presisi gitu ya. Nah, jadi pilihnya yang paling kecil gitu ya 0,001. Lalu ke default parameter. Nah, default parameter ini nggak usah diapa-apain gitu ya. Kita ikutin saja yang di sini. Kemudian plot parameter ini juga kita ikutin aja dulu di sini karena kita nggak terlalu apa bukan ini yang tujuannya ya untuk sini kita ikutin aja. Kemudian di atasnya ada grand line. Grand line itu yang arah serat. Nah, arah serat biasanya kan kita pakai yang ini ya, two way vertikal. Tapi ini tuh tergantung dari kalian nanti butuhnya mau yang seperti apa gitu ya. Kalau arah seratnya kira-kira mau yang horizontal, ya nanti bisa kalian pilih ini. Tapi sebenarnya ini juga bisa dipilih nanti di sini nih. Grand line itu di mana ya? Nah, di sini. Nanti kalian bisa pilih di sini juga. Gitu. Jadi kalau di sini sih saya pilihnya yang ini aja, karena nanti di sini juga kita bisa dirubah lagi di sini nanti ya, di pattern toolbar. Kemudian ini saya rasa nggak perlu diapa-apain. Nah, kalau yang ini ya, ini itu kalian bisa lihat nih. Di sini ada X, 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 terus ada tanda panah gitu ya. Nah, ini untuk memberi nama pola di bagian atasnya gitu. Kemudian yang ini X, X, X-nya di bawah. Nah, ini kalian bisa memberi nama di bagian bawah pola. Jadi ada pola, kemudian ada garis ini gitu ya. Terus ada kita bisa namain gitu. Nah, ya, pilihannya itu ada di sini. Tuh, ya. Bisa size misalnya. Ini kan dipakai di industri ya. Jadi kan di industri itu size-nya bisa macam-macam dari S, M, L gitu ya. Nah, ini kita bisa klik size misalnya. Nah, nanti kita bisa tulis di sini size-nya apa. Ya, size-nya misalnya L gitu ya. Nanti kita misalnya M gitu. Nah, kita bisa ganti tuh di sini size gitu ya. Nah, kemudian setelah size, mau stylenya mau dikasih nama gitu ya. Patternnya juga mau dikasih nama, misalnya namanya Natalie gitu, patternnya si Natalie. Nah, bisa tulis nama di sini pattern Natalie gitu.
Kemudian materialnya juga bisa misalnya katun. Nah, jadi kita bisa namain macam-macam nih di sini tuh. Ya, kalau misalnya kalian pesanan siapa gitu, jadi di patternnya bisa dikasih namanya di sini. Gitu ya. Ini bebas aja sebenarnya sih, yang di atas itu mau nama orangnya, kemudian yang bawah ini mau size-nya, itu bebas aja. Karena di sini juga sama ya, pilihannya sama. Jadi tergantung kalian aja mau nama ininya di sini apa gitu ya. Kalau saya di sini kita nggak usah kasih nama dulu aja sih. Nanti itu pilihan aja. Oke, kemudian tadi udah Grand Line, kemudian kita ke switch setup. Kok dia nggak mau hilang sih? Bentar deh. Harusnya hilang nih. Oh, baru hilang. Oke, saya berubah lagi nggak tadi? Ini udah default, load, Grand Line. Oke, biarin aja deh dulu. Nah, switch setup. Nah, ini yang kita um, apa agak perlu diperhatikan ya. Jadi di sini ada macam-macam nih, ada 5 ya. Ada view non-grading point, ada view grading point, ada view simline, ada fill pattern, ada turn wheel zoom in zoom out. Nah, kalau kita sekarang baru belajar buat polanya aja nih, buat pola awal gitu ya. Saya yang di checklist itu cuma 2 ini. Ya, tapi nanti kalau kita sudah polanya itu sudah jadi, kemudian kita udah pecah pola gitu ya. Kalau kita pecah pola itu maksudnya kalau manual sudah ditaruh di kertas dorslah. Nah, itu kita bisa nih klik ini view sim, grading gitu ya. Kalau kita mau buat grading, jadi view grading point. Jadi poin-poin mana saja yang bisa di grading gitu ya. Kalau kita sekarang, karena kita sekarang nggak belajar grading, jadi kemungkinan nanti kita bisa klik yang ini nih, view simline. Kalau sudah dari pola dasar misalnya ya, sudah dirubah pola, sudah pecah pola, nah ini bisa kita klik supaya kita bisa menambahkan kampuh ya. Ini view simline. Nah ini juga sebenarnya ada di sini nih, simline. Nah di sini nih, gitu ya. Oke, kemudian ini jadi kita checklistnya 2 ini aja ya, karena kalau misalnya yang ini kita checklist juga kadang-kadang suka ganggu gitu ya, makanya sesuai kebutuhan. Kalau memang dibutuhkan baru kita klik yang lainnya gitu ya. Nah, kalau turn wheel zoom in zoom out itu kayak gini nih, misalnya ya. Oke, sebentar misalnya saya buka, misalnya ini. Ya, nah ini zoom in zoom out nih. Jadi kita bisa dibesarin, dikecilin pakai ini loh mouse itu yang di tengah yang rodanya. Jadi bisa zoom in zoom out. Kalau nggak pakai ini tuh agak susah nanti ya. Makanya ini harus dicek, harus di checklist tadi ya. Jadi ini tuh turn wheel zoom in zoom out harus di checklist gitu ya. Oke, selanjutnya yang use auto save. Ya, ini kita dia nanti akan auto save, kemudian save each step juga kita klik gitu ya. Kemudian karena kan ini dia kadang-kadang kalau di saya suka berhenti tiba-tiba ngehang, jadi laptopnya tuh harus saya matiin, malah harus saya restart gitu. Ini sering sebenarnya kejadian seperti ini. Jadi kalian jangan lupa tuh sering kontrol S gitu ya supaya kerjaannya nggak hilang dari awal gitu. Ya. Jadi ini yang di checklist, kemudian save each step, terus kemudian backup with same DGS file gitu ya. Oke, sampai sini lalu kita balik lagi tadi yang UI setup. Nah, di sini kita pilih Dev Toolbar. Nah, Dev Toolbar ini kalau kita klik tuh banyak ya, macam-macamnya banyak. Ini apa sih? Ini tuh kita pilih, nih kalau saya nih, saya klik kanan mouse, itu keluar nih apa aja yang saya sering pakai. Nah, Dev Toolbar itu untuk memilih apa namanya tools-tools yang sering kita gunakan. Kita kumpulkan. Boleh 6, boleh 9, boleh 12. Nih saya cuma 11 ya, kalau nggak salah ya. 9, 8 ya. Jadi ini tergantung 4 kali 4, 16. Nah, ini saya cuma 15 nih.
Ya, jadi tergantung kebutuhan kalian. Kalian mau masukin berapa banyak yang kalian pakai. Jadi kita nggak pusing-pusing tuh milih di sini gitu ya. Kadang-kadang kan kalau mau udah cepet gitu kita klik kanan langsung pilih yang mana gitu. Nah, itu kita mengaturnya di DevToolbar tadi. Nah, ini ya, UI Setup, kemudian DevToolbar, kita tinggal pilih nih di sini. Yang mana yang biasanya kita pakai. Nah, kalau saya, biasanya yang saya pakai itu yang ini nih, yang tandanya panah biru itu namanya, apa ya, saya namanya lupa juga nih. Ya, sebentar, namanya apa dia keluar kalau di gini. Modify ya betul. Ini intelligent pen. Ya, ini yang sering dipakai tuh. Modify, intelligent pen, penghapus ya, eraser. Kemudian gunting ini saya suka pakai juga sniff curve ya. Kemudian apa? Kompas ya. Ini seperti jangka ya. Ini suka saya pakai juga. Kemudian nih meteran juga ya. Compare length ya. Ini meteran nih. Ini Vortex ya, saya suka pakai juga. Nah, ini saya suka pakai juga nih rotate, mirror ya, move. Ini untuk ngopi nih. Ya, nanti kita pelajari satu-satu toolsnya. Nah, jadi poin-poin itu yang sering dipakai kita masukkan di sini. Jadi saya di sini misalnya saya hapus dulu misalnya cara menambahkannya gitu ya. Nah, ini penggaris nih. Jadi saya misalkan mau nambahin penggaris ya, penggaris segitiga ini nih. Nah, saya cari di sini penggaris segitiga, mana penggaris segitiga gitu. Nah, ini penggaris segitiga nih. Jadi saya klik gitu ya, saya klik add gitu. Nah, terus saya mau tambahin apa lagi? Saya mau masukin gunting, Vortex. Vortex berarti saya Vortex itu guntingnya yang kayak gini nih, ya. Seperti ini guntingnya. Nah, saya cari di sini. Oh, ini nih Vortex nih. Ya, jadi saya klik tuh ya ada namanya Vortex. Saya klik add gitu, ya. Kemudian apa lagi nih yang saya sering pakai? Nah, saya sering pakai itu ini nih. Dia yang ini nih. Ini untuk namanya CR arc ya. Jadi yang ini saya suka pakai kalau membuat rok lingkar, setengah lingkar. Nah, ini saya mau masukin juga. Jadi saya klik add gitu ya. Jadi yang saya masukkan itu modify, kemudian intelligent pen, ini tangan ini gambar tangan saya lupa namanya apa. Ini ya. Oh, move pattern. Nah, ini kita pakai untuk menggerak-gerakkan em, apa namanya? Pola yang sudah dipecah gitu ya. Jadi ini juga perlu. Kemudian teks, T ini teks, kemudian ada eraser, kemudian ada ini yang saya lupa namanya. Ini meteran ya, compare length ya. Lalu ini juga apa? Ini untuk move, untuk mengcopy ya. Ini saya sering pakai. Kita kita nanti akan sering pakai. Kemudian ini untuk mirror, lalu ini untuk rotate ya. Pokoknya semuanya tinggal diklik add, jadi ada di sini gitu ya. Nah, gunting, kemudian ini untuk membuat poin namanya apa nih? Untuk membuat poin, oh ini nih. Namanya poin ya, namanya poin. Kemudian yang ini kita akan suka pakai juga nih kalau membuat lengan divider ya. Kita pakai juga. Kemudian ini namanya apa ya? Segitiga ini set square ya, set square. Ya, jadi inilah yang saya sering masukkan gitu ya. Kalian boleh ikuti juga yang seperti ini atau boleh juga nanti kira-kira oh ternyata saya nggak terlalu butuh yang ini misalnya nanti dihilangkan boleh gitu ya. Karena ikuti aja dulu yang ini nanti baru disesuaikan lagi. Kalau sudah add semuanya tinggal klik OK. Oke, kemudian di sini OK. Nanti sebelah kanan tuh udah banyak di sini. Udah ada gitu. Ya, jadi kita tinggal klik kanan lalu sudah ada. Ya, jadi em, apa namanya eh, itu untuk settingan awalnya. Sampai sini ada pertanyaan? Kayak biasanya kalau belum nyoba belum ada pertanyaan. Saya mau kalian membuat pola dasar apa ya? Jangan pola dasar dulu deh, pola rok dulu kali ya, yang mudah. Pola rok dasar, pola rok dasar. Saya di sini ada nggak ya?
Kalau buat pola dasar badan kayaknya agak agak itu ya, nggak ada deh kayaknya. Saya buat aja. Ya, jadi kita akan mengenal tool yang paling sering kita pakai. Itu ya. Oke. Nah, ini kita bisa zoom in, zoom out. Kita misalkan mau membuat, kalian tugasnya membuat pola dasar rok dulu aja deh ya.